Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca cerita panggilan Allah terhadap seseorang untuk menjalankan misi Allah, rencana Allah di dalam kehidupan ini, membuat saya terpersona. Apakah setiap anak manusia yang dilahirkan ke dalam dunia ini mendapat perlakuan yang sama? Atau apakah kita masing-masing telah ditentukan oleh Allah menjadi ini dan atau menjadi itu? Jawabannya tentu berbeda-beda setiap orang. Ada yang dipanggil oleh Allah dengan cara yang biasa-biasa, tetapi ada pula yang dipanggil oleh Allah dengan cara dan pengalaman yang luar biasa. Setelah mereka mengalami keadaan yang terpuruk lewat sakit, penyakit, atau kecelakaan, barulah mereka menyadari teguran Allah dan panggilan Allah berlaku dalam dirinya. Tetapi Bapak Ibu semua, apa yang terjadi di dalam panggilan Allah terhadap manusia melalui sebuah proses. Selain proses, ada juga semacam dialog antara kita dengan seseorang. Dalam hal ini, Allah sebagai pengutus dan manusia sebagai utusannya, ada kesempatan untuk tiba pada pengambilan keputusan guna menjawab, bersediakah ia atau sebaliknya. Artinya Allah memang mengenal setiap anak manusia sebelum membentuk dalam rahim ibu, lalu menguduskan, menetapkan menjadi ini dan itu, tetapi semua melewati proses untuk menjadi. Ada ruang di mana Allah memberi kesempatan kepada manusia menjawab panggilan Allah dengan cara kita sendiri. Pagi ini kita mendengar bagaimana Nabi Yesaya saat dipanggil oleh Allah menjadi nabi, menjadi orang yang diutus untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada umat Tuhan. Ini berbeda dengan Yeremia. Saat Yeremia dipanggil oleh Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hal memberikan jawaban, itu berbeda. Yesaya ketika memberi tanggapan, dia langsung menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian Allah mengutusnya untuk pergi menyampaikan firman Allah di kerajaan Israel dan Yahuda. Sedangkan Yeremia, kalau kita baca Yeremia pasal 1 ayat 4 dan seterusnya, kita dapati di situ, karena merasa tidak mampu untuk menyampaikan dan menjalankan rencana Allah di dalam hidupnya, Yeremia memberikan alasan saat ia dipanggil untuk menjadi nabi, bahwa dia tidak pandai bicara, dia masih muda. Lalu pada saat itu juga Allah memberikan jaminan penyertaannya. Firman-Nya bahwa Allah tidak akan melepaskan Yeremia. Bahkan Allah melengkapi Yeremia dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas panggilan Allah, yaitu menjadi seorang nabi. Jadi walaupun Yeremia tidak mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku," seperti Yesaya, namun Yeremia memberikan diri sepenuhnya sesuai rencana Allah. Ia diam saja dan Allah menjamah mulutnya, sehingga hal yang dipersoalkan oleh Yeremia bahwa dirinya tidak pandai bicara terjawab sudah. Kalau dalam bacaan kita terlihat bagaimana Yesaya mendapat jamahan
berupa bara api ke dalam mulutnya oleh makhluk sorgawi, bahwa dirinya dipakai oleh Allah sebagai nabi. Yeremia, Bapak Ibu Saudara-saudara, kurang lebih 40 tahun membuktikan panggilan Tuhan di dalam tugas pelayanannya di tengah umat Israel. Waktu itu mereka sedang berada di dalam keadaan yang kacau balau. Waktu yang cukup lama di dalam hal memberi diri untuk melayani dan menyampaikan firman Allah, tentunya di dalam hal menjalankan tugas dari Tuhan tidaklah mudah. Sebab saat itu bangsa Yehuda di kerajaan Israel Utara tidak lagi setia kepada Allah. Mereka tidak lagi meyakini Allah sebagai tumpuan keselamatan. Kalau kita baca Yesaya pasal 1 ayat 3, mereka diibaratkan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Atau seperti anggur yang tidak menghasilkan buah yang diharapkan, tetapi hanya menghasilkan kejahatan. Yesaya pasal 5 ayat 7. Lalu mereka tidak mau peduli dengan hukum Tuhan. Para pemimpin menerima suap. Orang-orang kecil semestinya diperhatikan, mereka tidak diperhatikan. Orang-orang kecil pada saat itu ada anak-anak yatim, para janda, orang-orang miskin diabaikan hak hidupnya. Yang ketiga, ibadah yang mereka lakukan juga penuh kemunafikan atau penuh dengan kepura-puraan. Hanya kelihatannya saja percaya, setia di dalam kegiatan keagamaan, sebenarnya tidak. Nah, kalau sudah demikian, apalah arti sebuah ibadah bila tidak menunjukkan tingkah laku yang benar seturut firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, melaksanakan panggilan Tuhan di medan pelayanan bukanlah hal yang gampang sebatas ucapan ingin melayani Tuhan jika tidak disertai dengan tekad atau semangat diri untuk melayani. Komitmen seseorang untuk melayani belum cukup sebatas pengakuan dan janji dalam peneguhan dan perhadapan di depan jemaat saja. Kita ucap, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Sebab kenyataannya pelayanan yang kita jalani selalu ada tantangan. Persoalan kesulitan selalu ada. Karena itu kita seharusnya perlu menyerahkan diri penuh untuk digunakan Allah seturut dengan kehendak Allah. Benar, kita tidak sanggup menjalankan tugas suruhan itu sebagaimana Yesaya yang menyadari ketidaklayakannya sebagai manusia yang najis bibir. Juga mengeluh dengan gambaran suram yang akan dihadapi. Tetapi bukankah Tuhan yang memanggil, Ia sendiri akan mempersiapkan dan memampukan orang yang dipanggilnya dan yang akan diutusnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bagi Allah dalam pengalaman umat Israel, pengalaman orang-orang yang dipakai oleh Allah menjadi alatnya, hal kesetiaan dan ketaatan sangatlah berarti. Allah tidak terlalu mengandalkan orang-orang yang merasa diri telah kawakan di dalam hal bekerja atau menganggap diri ahli dan profesional. Tetapi Allah melihat adanya hati seorang hamba-hamba yang siap melaksanakan kehendak Allah dan yang mau mencintai pelayanan. Sehingga yang dilakukannya memberikan dampak bagi sekitarnya, entah itu
di sekitar rumah atau keluarga, di lingkungan sekolah, kampus, di tempat kita bekerja masing-masing, di tengah masyarakat dan gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya. Nah, dalam kenyataannya, orang yang telah menerima panggilan Allah acuh tak acuh terhadap tugas sebagai utusan Tuhan. Pada saat tertentu bisa saja karena kecewa dengan keadaan yang berbeda pendapat atau memiliki anggapan yang lain, ia menarik diri dengan sejumlah alasan dari persekutuan berjemaat. Ketika Yesaya menghadapi keadaan bangsanya, di mana perubahan yang diharapkan semestinya cepat terjadi, ternyata lambat dan membutuhkan waktu lama, membuat Yesaya juga mengeluh kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, keadaan ini sampai berapa lama ya Tuhan? Ayat 11 bacaan kita. Tentang keadaan yang tidak mengenakan, dia bertanya. Lalu Tuhan mengatakan kepadanya, pergilah dan katakanlah. Apa maksudnya? Maksudnya jangan lihat ini persoalan sebagai hal yang luar biasa yang membuat kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tugasmu adalah pergi dan katakanlah terus, dan ingat aku menyertai kamu. Dengan kata lain, arti bagi kita yang terpanggil adalah bersedia menjalani panggilan Tuhan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerendahan hati dan ketekunan. Sebab yang namanya dosa tidak dapat diselesaikan dengan sekejap waktu. Hanya kasih satu kali, kasih tahu sekarang, besok tidak. Selalu atau berulang-ulang kita mengingatkan sampai orang pada keputusan dia menyadari dirinya keliru, dirinya salah dan mau berbalik atau bertobat kembali kepada Tuhan. Begitu juga yang namanya suap, yang namanya korupsi terjadi di tengah masyarakat seperti yang dialami oleh Nabi Yesaya di zamannya itu. Tidak dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja. Juga tidak dapat diselesaikan dengan gaya gerak cepat, gaya perintah, seolah-olah saya lebih suci, saya lebih benar dari orang lain. Kalau model begini dijadikan suatu gaya tertentu, maka banyak orang menyadari dirinya tidak layak untuk datang kepada Tuhan, untuk ada di dalam persekutuan. Kekasih Tuhan, saya dan saudara adalah orang-orang yang memerlukan pengampunan Allah. Siapakah yang tidak bersalah dan berdosa? Kita semua sama-sama hidup dari kasih karunia Allah. Dan sumber otoritas yang Allah percayakan kepada kita adalah firman Allah. Firman ini petunjuk yang memberi arah kehidupan, bukan yang lain. Kalaupun yang lain itu katakan kuasa politik, seringkali kebenaran, keadilan ini diputarbalikkan untuk maksud dan tujuan tertentu. Tetapi bila firman Tuhan kita jadikan pegangan dan penuntun hidup, ketika menjalani kehidupan selalu ada ruang untuk kita boleh mengoreksi diri, melihat kembali diri, apakah yang saya lakukan, yang saya ucapkan seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Apakah setiap pemikiran, tutur kata dan perilaku, kapan dan dimanapun kita berada, firman Tuhan menjadi pegangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap hari hidup yang kita jalani, dahulukanlah dengan membaca Alkitab dan memiliki saat teduh, supaya kita belajar mengenal manakah
kehendak Tuhan yang mendatangkan kehidupan dan kebaikan, manakah hal yang nantinya membawa kepada kebinasaan. Kita belajar mengenal apa arti kebenaran dan hidup yang sebenarnya melalui firman Tuhan. Kalaupun saat kita menghadapi kenyataan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, lalu seperti Nabi Yesaya kita bertanya, sampai kapankah Tuhan keadaan ini terus berlangsung? Tuhan mengingatkan, jalani kehidupan, pergi, dan juga jangan tahan-tahan, sampaikanlah hal yang benar, firman Tuhan terus menerus kepada sesamamu. Amin.